Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu yang saya hormati, jamaah sekalian yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaina siyam fi sahri Ramadan. Marhaban ya syahru Ramadan, sahru siyam lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Para ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu silaturahim, thalabul ilmi, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu luang, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan beserta ketakwaan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengangkatkan kedua tangan kita, melangkahkan kedua kaki kita untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, melaksanakan satu aktivitas yang mulia, bertemu dengan saudara-saudara kita yang mulia. Dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam kelompok yang Allah muliakan juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa salawat beserta salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mencurah limpahkan kepada tauladan kita, tauladan seluruh umat manusia sedunia, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tidak lupa kepada kita yang senantiasa mengikuti, mencontoh ajaran jejak langkahnya hatta yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya merasa sangat bahagia sekali, berterima kasih sekali kepada para ibu semuanya atas kesempatan bisa bersilaturahim dengan para ibu semua di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahim kita merupakan silaturahim yang berkualitas. Ya, alhamdulillah kelihatannya para ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu ya, Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan nikmat sehat ini kepada kita semua, sehingga kita bisa terus menerus juga bersilaturahim, melaksanakan amalan soleh bersama-sama seperti ini ke depannya. Baik para ibu yang kami hormati dan Allah muliakan ya. Kesempatan kali ini para ibu semua kita sama-sama sedikitnya belajar ya, sama-sama sedikitnya mengkaji
terkait apa saja yang perlu kita siapkan menghadapi kedatangan tamu agung kita, yaitu bulan suci Ramadan. Dan yang paling penting para ibu sekalian, ketika Ramadan akan datang, kita harus benar-benar merasa gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan akan datang, wahwa yubashiru ashabah, Rasul memberikan berita gembira kepada sahabat-sahabatnya. Rasul girang sekali, Rasul bahagia sekali menyebutkan, qad ja'akum sahru Ramadan, sahrun mubarak. Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian semua, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka kita para ibu semua harus benar-benar merasa bahagia, di mana Ramadan akan datang sebentar lagi. Berapa hari lagi, Bu? Sekarang tanggal berapa? Ya, 11, kurang dari 2 minggu lagi ya. Kurang dari 2 minggu lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan yang di dalamnya kita akan melaksanakan ibadah yang agung, yaitu ibadah saum. Yang mana ibadah saum ini adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Kata Rasulullah, alaika bis-saum fa innahu la idlalah. Engkau bisa melaksanakan saum, laksanakanlah saum, karena yang namanya saum tidak ada tandingannya. Setiap amalan anak Adam, kullu amal ibni Adam, setiap amal Adam lah untuk dia, illa saum fa innahu li wa ana ajibi. Dalam hadis qudsi disebutkan semacam itu. Seluruh amalan anak Adam untuk dirinya, kecuali saum, maka saum untuk Allah. Allah akan memberikan pahala yang sangat berlipat untuk dia. Maka kita para ibu sekalian sekali lagi harus merasa gembira karena saum akan datang kepada kita. Nah, di beberapa hari lagi para ibu sekalian, kita harus benar-benar bisa menyambut bulan Ramadan dengan sambutan yang luar biasa. Ya, tarhib Ramadan, marhaban. Ya, rohaba yurahibu. Ketika disebutkan tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, maka tarhib di sini artinya lebih kepada tanah lapang. Betul-betul dengan persiapan. Berbeda ibu ya, ketika kita menyebutkan selamat datang Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan, dengan menyebutkan marhaban ya Ramadan. Kalau kita sudah menyebutkan marhaban ya Ramadan, itu sudah benar-benar siap semuanya. Ibu menyambut tamu ketika mengatakan silahkan datang. Ketika tamunya masuk ke rumah, tapi makanannya belum siap, rumahnya belum siap, belum dibersihkan dan belum dirapihkan. Nah, itu terhadap Ramadan tidak semacam itu. Tapi kalau kata-kata marhaban, silahkan tamu datang, makanannya sudah siap, kemudian tempatnya sudah rapi. Itu yang dimaksud dengan apa? Tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Seperti halnya para atlet, Bu. Atlet kalau dia ingin berlomba, ingin berkompetisi, maka dia menyiapkan berapa bulan sebelumnya, bahkan berapa tahun sebelumnya, hanya untuk satu event. Dengan persiapan yang luar biasa, maka kita insya Allah akan mendapati berkah daripada Ramadan ini. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang tadi dibacakan di dalam mukadimah yang kita semua sudah pada tahu, ini sebelum kita menjelaskan masuk kepada amalan apa saja yang harus dilaksanakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, sedikit kita bahas dulu terkait ayat yang masyhur ini, ayat yang ibu semua sudah menghafalnya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan. Ya, kutiba telah diwajibkan. Kata-kata telah diwajibkan para ibu semuanya, satu hal memang menunjukkan kepada bahwasanya ibadah saum itu hukumnya wajib.
Dan juga ayat ini kata-kata telah diwajibkan menunjuk juga kepada kapan ibadah saum itu diwajibkan. Ibu ada yang tahu kapan ibadah saum diwajibkan bagi kita umat muslimin? Memang saum itu apa? Telah disampaikan juga, telah dilaksanakan oleh umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW. Dari umat-umat terdahulu ibadah saum sudah dilaksanakan. Tapi disyariatkannya ibadah saum bagi kita semua umat Nabi Muhammad yaitu pada tahun kedua hijrah, ya, pada tahun kedua hijriah. Kalau Rasulullah SAW itu wafat pada tahun berapa, Bu? Pada tahun 11 hijrah. Maka kalau begitu para ibu sekalian, Rasulullah hanya melaksanakan ibadah saum itu baru berapa kali, Bu? Bisa terhitung waktu. Ya, terhitung jari. Rasul wafat pada tahun 11. Kemudian ibadah saum dilaksanakan pada tahun kedua. Berarti 11 ya, dikurangi berapa? Dikurangi 2 berapa kali? Hanya 9 kali. Rasulullah, para ibu sekalian, hanya melaksanakan ibadah saum ini hanya 9 kali. Di antara para sahabat ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, sangat sedikit sekali. Kalau kita, para ibu sekalian, ini sebagai apa? Evaluasi. Karena yang harus kita lakukan, para ibu sekalian, demi sampai kepada bulan Ramadan ini, minimal kita melakukan 3 perkara. Yang pertama kita apa? Mensyukuri dulu, alhamdulillah kita bersyukur, ya Allah sebentar lagi masuk Ramadan. Yang kedua kita evaluasi dulu. Maksudnya diantara evaluasinya adalah sebenarnya sudah berapa kali seumur hidup kita, para ibu sekalian, kita sudah melaksanakan ibadah saum. Bisalah dihitung dari mulai usia baligh, ya. Mohon maaf, ada yang sudah puluhan kali, ada yang sudah belasan kali, bahkan lebih daripada 9 kali begitu, Bu, ya. Nah, dari sekian ibadah saum yang sering kita laksanakan setiap tahunnya, apakah begitu-begitu saja? Atau ada perubahan yang signifikan terhadap ibadah kita, terhadap sosial kita, terhadap akhlak kita? Para sahabat meskipun 1 kali, 2 kali, tapi luar biasa. Mereka begitu cintanya ibadah saum, begitu banyaknya perubahan di dalam diri mereka, terutama dalam masalah ibadah. Sehingga setelah dihitung, Bu, ya, berapa kali ibu melaksanakan ibadah saum, ya. Mohon maaf, ada yang sudah belasan, Bu. Ada yang sudah 10 kali, ada, ya. Nah, mungkin ini adalah saum yang akan kita rasakan kembali di 1440 Hijriah ini. Kita evaluasi dulu. Apakah ibadah saum yang telah kita lakukan sudah maksimal atau belum? Setelahnya kita bersyukur karunia Allah masih memberikan usia kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum, mudah-mudahan di 1444 Hijriah ini, ya. Sahabat begitu merindukannya, ya. Makanya di antaranya Rasulullah pernah menyebutkan, lau ya'lamu ummati lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannat kulla sahrin Ramadan. Kalaulah seorang hamba mengetahui rahasia ibadah di bulan Ramadan, maka pasti dia akan menginginkan, mengharapkan tiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Ibu mengharapkan tidak setiap bulannya bulan Ramadan? Nanti bulan Maret, ya, setelah bulan Maret, bulan April, 12 bulan itu inginnya bulan Ramadan. Sehingga apa? Kita melaksanakan terus ibadah saum. Tentunya berat, Bu, ya. Ibadah saum kita laksanakan semangat awal-awal. Ketika saum mau berakhir, yang ada kita sedih karena ibadah saum selesai, atau gembira ibadah saum bulan Ramadan mau berakhir. Yang ada kita apa? Gembira ibadah saum akan apa? Selesai. Ingin segera makan bakso di siang hari, ingin segera aktivitas seperti biasa. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan rahasia hikmah di balik Ramadan atau
atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah Ramadan ibu semua yang paling tahu yang keberapa kali ya. Contohnya saya yang keberapa kali, yang keberapa puluh kali, yang keberapa belas kali. Kita evaluasi dulu sebelum kita benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam bulan Ramadan ya. Kemudian kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian semua yaitu ibadah asyam ya. Di sini disebutkannya asyam atau saum, Bu? Kutiba alaikumus saum atau kutiba alaikumus siyam? Kutiba alaikumus siyam. Tapi kita bilangnya ibadah saum atau ibadah siyam? Sama aja ya, saum atau siyam. Tapi ada rahasia tersendiri para ibu sekalian. Kenapa di ayat ini Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikumus saum? Asyam dan as-saum memang sama-sama punya akar kata yang sama. Dari kata soma yasumu, sauman wasiyaman, tapi punya arti yang berbeda. Para pakar ahli bahasa menyebutkan kalau asyam artinya tadullu alal munafasah wal mujahadah, menunjukkan di dalamnya ada persiapan, ada kompetisi, ada kesungguhan, ada strategi, ya semacam peperangan. Makanya seolah-olah para ibu sekalian, Allah menginginkan kepada kita semua bahwasanya telah diwajibkan kepada kita melaksanakan ibadah saum. Saum yang bagaimana? Yaitu saum yang penuh dengan kesungguhan. Yaitu saum yang penuh dengan strategi. Yaitu saum yang penuh dengan apa? Persiapan dan persiapan. Ya. Sebab para ibu sekalian khawatir kalau kita di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi tidak punya strategi, tidak punya persiapan, tidak punya trik cara-cara ya, kesungguhan yang luar biasa. Khawatir kita merasa ibadah saum nanti seperti halnya ibadah saum yang telah lalu. Ya, saya merasa demikian para ibu sekalian. Ibadah saum yang sudah saya laksanakan, ya kalau laki-laki contohnya terhitung setelah usia baligh atau setelahnya 15 tahun. Contohnya saya sekarang umurnya adalah 35 tahun. Berarti sudah 10 tahun ya saya melaksanakan, ya 10 tahun lebih saya melaksanakan ibadah saum, tapi saya merasa sangat ya biasa-biasa saja. Tiap tahun merasa begini lagi, tiap tahun merasa begini lagi. Nah ternyata kalau mengingat kepada ayat tadi, bisa jadi para ibu sekalian, saum yang kita rasakan setiap tahunnya ya tidak benar-benar membawa perubahan kepada kita adalah diantaranya saum itu Ramadan yang berapa puluh hari kita laksanakan, 30 hari yang kita lewati begitu saja. Tidak ada strategi. Tidak ada persiapan, tidak ada kesungguhan. Maka kita khawatir para ibu sekalian, apa? Sesuai atau masuk kepada apa yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Rasul dalam sabdanya bersabda, rubba shaimin, tidak sedikit yang berpuasa. Ibu sekalian, ketika Rasulullah menyebutkan tidak sedikit yang berpuasa, berarti banyak. Banyak ini maksudnya bukan berarti puluhan, ratusan, bisa jadi ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Rubba shaimin, orang melakukan saum, laisa lahu min siyamihi. Dia tidak melaksanakan saum, tidak mendapatkan pahala saum, illal ju' wal atos, kecuali hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang demikian. Tapi para ibu sekalian, Rasul mengatakan dengan bahasa tidak ya, sedikit. Berarti menunjukkan banyak atau sedikit, Bu? Menunjukkan banyak sekali. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Banyak sekali yang melakukan saum,
tapi dia tidak mendapatkan apa? Apa-apa. Kenapa tidak mendapatkan apa-apa? Bisa jadi tadi ketika Allah menyebutkan alaikumusiyam, wajib atasmu melaksanakan saum. Saum yang seperti apa? Asyam tadulu alal munafasa wal mujahadah. Saum yang menunjukkan kesungguhan, persiapan, evaluasi dulu, baru dia melaksanakan saum. Maka pertanyaannya sekarang para ibu sekalian, saum yang sebentar lagi akan kita laksanakan, ibu sudah persiapan apa? Strategi apa yang sudah dilakukan, yang sudah disiapkan? Khawatir ibu ya. Kalau kita tidak punya persiapan apapun, saum yang kita laksanakan setiap tahunnya begitu-begitu saja. Saum yang kita laksanakan setiap bulan Ramadan kita lewati apa? Seadanya. Makanya kita khawatir termasuk orang-orang yang tadi Rasulullah memberikan ultimatum, rubba shaimin, banyak sekali yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Makanya para ibu sekalian, di bulan Sya'ban ini kita harus melaksanakan beberapa persiapan ya. Kita harus benar-benar menyiapkan strategi-strategi, sebab kalau tidak demikian khawatir. Nah, makanya pertama kita syukuri dulu, ya Allah, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan usia yang telah diberikan kepada kita sehingga sebentar lagi mudah-mudahan kita apa? Masuk di bulan Ramadan. Nah, setelah itu sebelum masuk bulan Ramadan yang kita lakukan adalah apa? Evaluasi. Kita sudah evaluasi Ramadan udah berapa kali ya Allah ya datang kepada kita. Setelah itu, setelah kita melakukan evaluasi, yang ketiga yang paling penting adalah kita menentukan persiapan. Kita melakukan strategi. Apa saja strategi-strateginya? Nah, inilah di beberapa hari bulan Sa'ban sebagaimana tema kita, apa saja amaliyah bulan Sa'ban yang penting kita lakukan agar kita menghadapi bulan Ramadan dalam kondisi apa? Dalam kondisi siap. Karena ya para ibu sekalian, sebagaimana sabda Rasulullah, bulan Sa'ban itu adalah bulan yang kebanyakan orang melalaikannya. Dalika syahrun yaghfulun nas anhu. Ya. Bulan yang kebanyakan orang itu apa? Melalaikannya. Kenapa? Karena Sa'ban itu adalah apa? Baina Rajab wa Ramadan. Sa'ban itu terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan yang begitu umat Islam memeriahkannya, termasuk bulan haram, apalagi bulan Ramadan. Nah, di tengah-tengah ini adalah bulan apa? Bulan Sa'ban. Padahal bulan Sa'ban itu adalah sahrun turfa'u fihi al-a'mal. Adalah bulan di mana amalan-amalan kita diangkat, disetorkan, dicatat, diberikan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menginginkan di bulan Sya'ban ini, di saat amalan-amalan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan saum. Makanya ini para ibu sekalian, amalan utama yang oleh Rasulullah laksanakan di bulan Sya'ban, Rasul memperbanyak saum sunnah. Ya. Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah melaksanakan ibadah saum sebanyak ini kecuali di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Karena ingin Rasulullah ketika amalan-amalan selama setahun itu dilaporkan kepada Allah, Rasul dalam keadaan melaksanakan saum. Jadi silahkan para ibu sekalian, sebanyak mungkin Senin Kamisnya kita laksanakan, puasa Daudnya bisa kita laksanakan, puasa Ayyamul Bidnya bisa kita laksanakan, puasa-puasa sunat jangan kita lupakan. Di bulan Sa'ban ini perbanyak melaksanakan ibadah saum sunnah. Apalagi mungkin mohon maaf jika ada di antara ibu sekalian yang masih memiliki hutang. Hutang yang belum diqadha, dihitung berapa kali lagi, selesaikan dulu. Jangan sampai Ramadan tiba kita masih punya hutang, ada ibadah saum berapa hari yang belum diqadha. Itu ya Bu. Yang pertama kita melaksanakan ibadah saum. Karena hikmahnya juga para ibu sekalian supaya kita benar-benar apa?
mematangkan persiapan. Coba, kalau kita tidak persiapan dulu ibadah saum Bu ya, biasanya di hari pertama tanggal 1 Ramadan yang ada ibu ya lemes, semangat atau tidak Bu? Rata-rata umat Islam hari pertama itu malas bekerja, malas berangkat ke sekolah, karena beda rasanya dengan hari-hari biasa. Nah itu terjadi kenapa? Ya, itu terjadi karena mungkin tidak ada persiapan. Maka jikalau ibu tidak menginginkan hari pertama di bulan Ramadan melaksanakan saum merasa lemes, persiapkan dari sekarang. Kenapa coba merasa lemes? Merasa laparnya luar biasa? Ya karena apa? Jarang melaksanakan saum, tidak terbiasa. Setahun kemarin terakhir kita saum, sekarang saum lagi, tentu ya hari pertama kita akan merasa tidak semangat. Tapi kalau dipersiapkan dari sekarang, begitu masuk 1 Ramadan, Al-Quran sudah dibaca, tarawihnya sudah semangat, bekerjanya sudah semangat, sehingga 1 Ramadan orang lain mas sudah baru setar, kita sudah apa? Sudah startnya dari sekarang, persiapan apa menjaga diri supaya tetap apa kuat ya badan kita melaksanakan ibadah saum. Jadi yang pertama para ibu sekalian, kuatkan ya, biasakan melaksanakan ibadah saum di bulan Sa'ban ini sebanyak mungkin, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan menyeringkan melaksanakan ibadah saum di bulan Sya'ban sebelumnya. Hikmahnya diantaranya adalah supaya persiapan kita masuk bulan Ramadan sudah siap, gitu ya. Yang kedua, para ibu sekalian, ini kan yang penting amalan soleh. Tidak ada amalan khusus di bulan Sya'ban ini, tapi di antara amalan-amalan yang dilakukan adalah sebisa mungkin amalan-amalan untuk kita persiapan di bulan Ramadan. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan sedekah, bersodakoh, berinfak. Ya. Ini harus disiapkan dari sekarang. Makanya kan tadi para ibu sekalian ketika disebutkan bahwasanya ibadah saum kita harus benar-benar dipersiapkan, strategi kita harus benar-benar dipersiapkan, maka di antaranya adalah infak kita, sedekah kita. Berapa budget yang oleh ibu sekalian akan keluarkan di bulan Ramadan? 100 ribu, 200 ribu, berjuta-juta, belasan juta, orang-orang sangat berkompetisi. Tapi kalau kita tidak pernah menyiapkan akan budget berapa dikeluarkan di bulan Ramadan, maka kita khawatir ya tidak termasuk orang-orang yang menyiapkan diri di bulan Ramadan. Padahal para ibu sekalian, sedekah di bulan Ramadan begitu besarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Ajwadun nas itu adalah orang yang paling berehan. Tapi di bulan Ramadan Rasul meningkatkan kedermawanannya para ibu sekalian. Disebutkan ajwadun nas min rihil mursalah. Rasulullah sangat dermawan di bulan Ramadan, terus meningkatkan sedekahnya seperti rihil mursalah, ya, seperti angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi itu maksudnya ibu menggambarkan ringan sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam apa? Dalam berinfak, dalam bersedekah. Rasul setiap harinya tidak ada hari yang dilewati kecuali pasti mengeluarkan infak dan sedekah. Suatu ketika di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah oleh salah seorang istrinya, ditanya, ya Rasulullah, kenapa saat ini engkau muka agak sedikit muram, tidak bergairah? Maka Rasul jawab, aku lupa wahai istriku, ada beberapa dirham di saku celana yang hari ini tidak aku sempat keluarkan untuk bersedekah. Rasul sedih karena terlewati untuk melaksanakan sedekah di bulan Ramadan. Kalau ibu gimana bu? Kita ya ada nemu uang di bawah bantal atau di celana ya, gembira atau sedih? Alhamdulillah gembira itu ya. Bukan sedih karena tidak sempat tersedekahkan. Rasul di bulan Ramadan begitu hebat. Ya, makanya dalam hadis disebutkan manfaattoros iman, barang siapa yang memberikan atau menyiapkan orang lain untuk iftar, ya, kana misla ajri fa'ilihi, maka
dia seperti orang yang mendapatkan pahala orang yang mengerjakan saum, dan terus akan dilipat gandakan tanpa mengurangi pahala orang yang mendapatkan yang sedang melaksanakan saum. Disebutkan madama kuwatut ta'am fi jasadihi, selama kekuatan makanan itu ada di mana? Ada di tubuhnya. Maksudnya begini Bu ya, di bulan Ramadan ibu memberikan sedekah untuk orang yang berinfak, untuk orang yang melaksanakan saum dan dia ingin beriftar, buka puasa. Dia kan makannya dari kita. Nah, pahala kita itu ditambah seperti apa yang dia lakukan tanpa mengurangi pahala darinya. Dia nanti taraweh, dia nanti sholat berjamaah, nanti dia baca Quran. Selama energinya itu didapatkan dari makanan yang kita berikan, ya, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Hebatnya ketika kita mau bersedekah di bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah, ya, di antara yang kedua setelahnya kita tadi ya menyiapkan persiapan saum adalah yang kedua, siapkan untuk bersedekah. Maka bisa jadi kita biasakan dulu sedekah dari sekarang, atau kita kumpulkan dulu dari sekarang berapa budget yang akan kita keluarkan ketika bulan Ramadan tiba. Karena ini adalah amalan yang luar biasa itu ya. Kemudian amalan yang ketiga para ibu sekalian adalah tadarus Al-Quran. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kita biasakan dari sekarang untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. Ketika Ramadan tiba, semakin kencang kita membaca Al-Quran. Ini juga sama ibu strateginya. Makanya saya titip ibu sekalian, ya kalau bisa sepulang dari pengajian ini atau nanti ketika akan dekat Ramadan, dituliskan Bu ya. Kalau tidak dituliskan, saya yakin akan khawatir gagal, bukan yakin, tapi khawatir gagal. Karena sering dirasakan Bu. Sekarang targetkan dulu oleh ibu sekalian, Ramadan selesai akan berapa juz yang sudah para ibu semua baca. Atau berapa kali khatam Al-Quran akan dibaca. Tapi kalau ibu semua hanya sebatas, pokoknya insya Allah akan khatam. Kira-kira pengalaman ibu semua selesai tidak Bu? Karena nanti godaannya luar biasa. Ya, apalagi di akhir-akhir Ramadan. Harusnya orang sibuk baca Al-Quran, semakin sering ke masjid, yang ada gangguannya, maklum para ibu harus masak. Ya, ketika mau baca si bapaknya datang. Ketika mau baca lagi anaknya mengganggu. Wah, luar biasa. Tapi kalau ibu tidak memaksakan dari sekarang, merekatkan, khawatir itu tidak keburu-keburu. Tahun kemarin ibu khotam tidak baca Al-Quran Bu? Khotam juz 1, khotam berapa juz? Terserah ibu ya, terserah ibu mau berapa kali targetannya. Hanya ayat tadi menggambarkan ibu ya, kalau kita melalui Ramadan ini biasa-biasa saja, tanpa ada strategi atau targetan-targetan, khawatir tadi ya, gagal lagi. Inginnya 30 juz, tapi tidak terjadi lagi. Inginnya berapa kali khotam, tapi tidak keburu lagi. Tapi kalau ibu semua sudah mencatat dari sekarang, saya berarti ingin 30 juz. Ya, 30 juz berarti satu harinya berarti harus berapa? 1 juz. Wayahna sambil masak, ya sambil beres-beres, ya dalam satu kali sholatnya berapa kali harus dibaca. Semuanya harus sampai terpetakan ke sana. Dan biasanya kalau langsung tiba-tiba di bulan Ramadan akan berat. Maka dibiasakan dulu dari sekarang baca Al-Quran. Ramadan tiba kita sudah terbiasa 1 hari 1 juz. Tapi kalau tidak dibiasakan dulu dari sekarang baca Al-Quran, duduk, Ramadan tiba belum adaptasi, sedikit-sedikit mungkin akan berat. Makanya mohon silakan ya para ibu sekalian, setelah selesai atau ketika Ramadan tiba, kita tuliskan strategi Ramadan 1440 Hijriah nanti kita akan baca Al-Quran berapa kali ya khotamnya. 1 kali sudah alhamdulillah ya.
Jangan sampai tidak pernah kita banyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan Rasulullah datangi setiap harinya oleh malaikat Jibril. Tidak seperti malam-malam di bulan yang lain. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Untuk belajar tentang Al-Quran. Apalagi para ibu sekalian, tentang Al-Quran ini kan kalau di luar bulan Ramadan biasanya lebih berat atau lebih ringan, Bu? Di luar bulan Ramadan saya rasakan sendiri agak berat. Tapi ketika Ramadan tiba, karena semuanya membaca Al-Quran, kita lebih ringan. Tapi tadi, kalau kita tidak punya persiapan dari sekarang atau tidak punya targetan-targetan, akan berat sekali ketika Ramadan tiba. Kita harus membaca Al-Quran 1 juz satu hari, ya. Jadi yang pertama di bulan Syaban ini, Bu, ketika Senin masuk, Kemis masuk, ya, atau puasa Daud atau ada puasa sunnah, laksanakan supaya Ramadan tidak tiba kita sudah siap, ya. Kemudian yang kedua, sedekah. Biasakan dari sekarang atau siapkan dari sekarang, ya, berapa budget yang akan kita keluarkan di bulan Ramadan khusus untuk bersedekah, karena pahalanya luar biasa. Kemudian yang ketiga, masalah baca Al-Quran. Persiapkan dari sekarang supaya kita adaptasi. Ramadan tiba, kita sudah biasa melaksanakan membaca Al-Quran 1 hari adalah 1 juz. Kalau ingin dalam 1 bulan kita khatam 30 juz, gitu ya. Kemudian yang keempat, para ibu sekalian, kita ketika bulan Sa'ban harus banyak berdoa. Seperti halnya nanti di bulan Ramadan, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa yang perlu diutamakan para ibu sekalian, baik di bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan yang paling banyak, ya, silakan doa apapun, ya, doa apapun yang terbaik buat kita silakan kita lakukan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling terpenting, doa yang perlu kita minta bulan Syaban apalagi nanti bulan Ramadan adalah doa supaya kita mendapatkan, pertama, diterima amalan kita. Yang kedua, kita mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang paling utama, ya. Makanya kan para ulama salafus sholihin, Bu, ketika mereka ditinggalkan bulan Ramadan, ketika mereka keluar bulan Ramadan, maka doa mereka adalah Allahumma tasallamhu minha. Terus selama 6 bulan Ramadan selesai, mereka berdoa, ya Allah terima amalan kami, ya, taqabbalallah, ya. Makanya kan setelah selesai Ramadan kita sering mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, supaya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agak keras, Bu, hadisnya. Tadi kan kalau banyak hadis tentang keutamaan Ramadan, Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan dilipat gandakannya pahala, bulan dan segala macamnya, bulan mulia sangat sekali. Tapi di satu sisi tentang Ramadan ini Rasulullah agak keras dalam sabdanya. Disebutkan rogima anfurojulin, celaka seseorang. Sampai 3 kali. Rogima anfurojulin, celaka seseorang. Rogima anfurojulin, celaka. Celakanya bagaimana? Ya. Ini kan Rasulullah adalah seorang yang tutur katanya luar biasa. Tapi khusus untuk ini tutur katanya agak keras. Celaka, celaka, dan celaka. Ada celaka yang bagaimana? Yaitu idza dakhala alaihi Ramadan summang salaho falam yugfarlah. Celaka bagi siapa? Yang bagi orang telah datang Ramadan kepadanya, atau dia masuk Ramadan, summang salaho, terus Ramadan akan selesai, falam yugfarlah, tapi dosa perdosanya tidak berguguran. Dosa perdosanya tidak diampuni. Itu adalah orang celaka. Ramadan tiap tahun dia lalui. Ramadan tiap tahun dia berpuasa di dalamnya. Tapi Ramadan selesai, dosa per dosa tidak berguguran. Maka itu adalah
orang yang celaka. Makanya di bulan Sa'ban ini, apalagi nanti di bulan Ramadan, perbanyaklah berdoa. Silahkan doa apapun, Allah akan mengijabahnya. Tapi yang paling utama di antaranya adalah doa kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama ada yang menyebutkan, di antara Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mu'tasim, ibu ya, karunia terbesar setelahnya keimanan, ketakwaan dan yang lainnya, di antaranya adalah karunia kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita sudah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh urusan kita, baik urusan kita di dunia apalagi nanti urusan kita di akhirat, selesai ibu, akan selesai. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan ampunan seluruh masalah kita, baik masalah kita di keluarga, masalah kita dengan suami, dengan anak-anak, masalah kita dengan tetangga, masalah kita di tempat kerja, apalagi nanti di akhirat. Jika seorang sudah mendapatkan maghfirah, maka semuanya akan selesai. Allah akan berikan solusi demi solusi atas permasalahan yang terjadi. Kenapa? Karena kan wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aidikum. Tidak ada musibah, masalah ya, atau apa kesusahan yang menimpa kita kecuali itu semua diakibatkan karena apa? Karena ulah kita, karena dosa-dosa kita. Kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan masalah, problem dimanapun itu berada. Perlu disadari di antaranya itu adalah karena dosa-dosa kita. Maka kalau kita sudah mendapatkan maghfirah dari Allah, maka selesai urusan-urusan kita. Jadi penting ya Bu, kita di bulan Sa'ban ini terus berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ramadan selesai atau Ramadan akan tiba, kita dalam keadaan suci. Silahkan kita saling datangi keluarga kita, datangi teman-teman kita, tetangga kita, lingkungan kita, antar ibu-ibu sesama orang tua, saling minta maaf, saling membersihkan diri. Ramadan tiba, kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menangguhkan amalan seseorang ketika di antara dua hamba masih ada perselisihan atau permusuhan atau belum memaafkan gitu ya. Jadi kita di bulan Sa'ban perbanyak beristighfar. Kemudian para ibu sekalian, juga amalan yang harus kita siapkan di bulan Ramadan nanti adalah amalan i'tikaf. Ya. Amalan i'tikaf. Ya. Kita beribadah di masjid untuk melaksanakan i'tikaf. Ini jangan sampai kita kita lewatkan para ibu sekalian. Maka bisa dibiasakan di sekarang. I'tikaf itu bisa semacam ini, bisa di malam hari, asal jangan sambil ngobrol, asal jangan sambil botram. Insya Allah ketika di masjid di bulan Ramadan atau biasakan sekarang kita melaksanakan niat i'tikaf semacam itu ya. Di akhir bulan Ramadan itu bagus ya. Silakan saja, tidak penting ya kita harus berapa jam, intinya kita menyiapkan diri untuk melaksanakan i'tikaf. Dalam setahun berapa hari Bu? 300 hari lebih ya. Jangan sampai tidak ada satu malam pun yang kita tidak datang ke masjid menyengajakan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyendiri, bisa nangis, taubat ya. Kita i'tikaf saat itu. Masa iya ya dalam setahun ada berapa hari? Banyak sekali, ratusan hari, tidak ada satu malam pun yang tidak oleh kita betul-betul khususkan untuk menyendiri beribadah i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ibu catat, saya di hari keberapa bulan Ramadan atau di tanggal ganjil keberapa bulan Ramadan, saya akan datang ke Masjid Anu, membawa keluarga, anak, suami, di bawah semuanya untuk melaksanakan i'tikaf. Sebab kalau kita tidak tidak menyiapkannya, ya, tidak membuat rencana, khawatir Khawatir terlewat. Tiba-tiba Ramadan selesai begitu saja dan kita tidak menyesalinya. Apalagi ibu sekalian ya,
maka disiapkan dari sekarang. Kan bisa jadi masaknya lebih awal. Sekarang kan ada alatnya ya, banyak ya, tinggal nanti dihangatkan agar kegiatan ibu sekalian tidak banyak diambil waktunya oleh masak, oleh belanja dan yang lainnya. Meskipun itu penting dan wajib, tapi itu semuanya akan kembali kepada ibu semuanya. Apakah bisa atau tidak ya memanage waktu agar amalan-amalan yang tadi dari mulai baca Al-Quran ya, terutama ya sholat tarawihnya dan segala macamnya betul-betul kita siapkan. Para ibu sekalian ya, sebelum diakhiri mungkin saya ingin menyampaikan satu hadis ya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis yang datang dari Abu Hurairah. Hadis ini para ibu sekalian menjelaskan tentang seorang sahabat ya, yang mana sahabat ini dia bermimpi ada dua sahabat lainnya. Jadi dia mimpi tentang dua sahabat, yang mana dua sahabat ini ya ketika masa mudanya atau semasa hidupnya senantiasa berpastabikul khairat, senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nanti dalam mimpinya apa yang terjadi? Paru'ia fil manami sabikon ya. Dalam mimpinya satu di antara dua sahabat ini ternyata dia masuk surganya lebih dulu ya, masuk surganya terlebih dahulu. Dan sahabat yang satunya lagi dia meninggalnya itu agak belakangan gitu ya, meninggalnya agak belakangan. Bahkan disebutkan sahabat yang satunya ini justru meninggalnya di medan perang. Tapi kenapa ya, dalam mimpinya tersebut sahabat yang meninggalnya justru di atas kasur, bukan di medan perang, dia masuk surganya lebih dulu, mendahului sahabat yang satunya lagi yang syahid di medan perang. Maksudnya begini Bu, ada dua orang dia meninggal sebelum bulan Ramadan, dan ada satu orang meninggalnya itu setelah bulan Ramadan gitu ya. Nah, yang meninggalnya setelah bulan Ramadan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa demikian?" Maka Rasul menjawab, "Alaisa ba'dahuma kada wa kada sholatan wa adraka ramadhana fasomma fasola," dan segala macamnya gitu ya. Rasul mengatakan, bukankah orang yang meninggal setelah Ramadan itu dia dapat dulu bulan Ramadan? Dia bisa dulu melaksanakan saum, melaksanakan sholat, melaksanakan saum, baca Quran dan yang lainnya di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, orang yang telah dapat bulan Ramadan dengan orang yang belum, maka itu Berbedanya antara langit dan bumi. Bahkan la ab'ad min bainis sama'i wal ar. Bahkan lebih jauh perbandingannya antara bumi dan langit. Maksudnya apa? Maksudnya para ibu sekalian, di antara karunia terbesar bagi kita adalah ketika kita dapat atau bisa merasakan ibadah di bulan Ramadan. Saum dilaksanakan, tarawih dilaksanakan, baca Quran dilaksanakan. Itu semua dilaksanakan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu ketika sudah wafatnya dia mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Maka tidak ada karunia terbesar bagi kita jika kita mudah-mudahan para ibu ya, Allah Subhanahu wa taala berikan usia kepada kita sampai kita masuk bulan Ramadan ya. Karena Allah Maha sayang kepada kita, Allah Maha mengetahui dan juga kita menyadari bahwasanya amalan-amalan kita belum banyak. Amalan-amalan kita, bekal kita belum siap kalau kita diwafatkan sebelum bulan Ramadan. Tapi terus Allah berikan karunia ini supaya apa? Supaya kita benar-benar mempersiapkan diri, bekal kita banyak ya. Ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita dalam kondisi dalam kondisi siap. Tapi jika Allah terus-terusan memberikan karunia kita masuk bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, Ramadan selesai, dosa belum berguguran, Ramadan selesai, masih belum ada perubahan dalam ibadah, maka harus berapa kali lagi
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan agar kita masuk di bulan Ramadan. Kalau orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita yang telah Allah wafatkan, kan di tahun kemarin bisa jadi ada orang tua kita, saudara kita masih bersama-sama kita di bulan Ramadan. Tapi di tahun ini tidak lagi bersama kita karena Allah wafatkan terlebih dahulu. Itu pun insya Allah karena Allah Maha Adil, Maha mengetahui, Allah Maha sayang. Saudara-saudara kita, orang tua kita Allah wafatkan itu karena apa? Bekal-bekal mereka sudah siap, amalan-amalan mereka sudah banyak, tapi Allah berikan kepada kita karunia supaya kita masuk bulan Ramadan. Di antaranya kita menyadari sendiri karena bekal-bekal kita belum siap. Demikian mungkin para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang, berikan kita kekuatan, kesehatan agar kita masuk di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian setelahnya kita mensyukuri, kita mengevaluasi, ayo kita buat strategi-strategi, perencanaan akan berapa juzkah yang akan kita baca, akan seperti apakah kita nanti memberikan sedekah di bulan Ramadan, berapa budgetnya, kemudian berapa malam yang akan kita gunakan untuk melaksanakan itikaf, serta amalan-amalan soleh lain yang akan kita gunakan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan tiba kita mendapatkan keberkahan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata yang terlontar. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.